warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa artinya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini enggak bisa tuh, ya? Oh ya udah. Hari ini 17 Agustus 2021 atas izin Allah. Keluar suaranya Kiai. Alhamdulillah. Makasih Mas Wawan. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah 17 Agustus 2021. Negara kita dengan izin Allah 76 tahun yang lalu, tepatnya 9 Ramadan 1364 Hijriah, 76 tahun yang lalu dideklarasikan, diumumkan dan saat itu bulan Ramadan dan hari Jumat. Sejarah yang tidak bisa dilupakan dan tidak boleh dilupakan. Kalau ada yang hari ini memisah-misahkan kita dengan tanah air ini, memisah-misahkan kita dengan negeri ini, itulah yang disebut dengan penjajah. Itulah dia setannya. Tadi malam saya melihat kebakaran di depan, lalu saya sempat videokan dan saya ngomong di situ. Itu hitungan menit, teman-teman semuanya, tidak sampai 10 menit kayaknya, tidak sampai. Saya baru keluar tuh masih sepi. Begitu ini langsung ramai dan itu mobil-mobil pemadam kebakaran dari seluruh elemen. Masa iya sih kalau kebakaran terus tanya dulu gitu, ini yang kebakar satu agama enggak sama kita gitu? Hah? Sukunya apa nih? Udah habis dulu. Nah, kenapa Ustaz pakai dasi hari ini, pakai merah putih? Mau ngasih tahu, merah darah kita, putih tulang kita. Nanti saya kasih tahu sama antum semuanya, kita cerita sebentar. Dan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Saya kira tadi saya mau bahas pokoknya di rumah tuh udah bilang Bismillah. Bismillah. Saya bilang saya mau bahas ini. Qadarullah, begitu saya datang, ayat itu surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. 7 9 6. Walau anna ahlal qura, apa Allah bilang, lihat,
Walau anna ahlal qura, walau anna berarti menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Baru seandainya, jika saja. Maka salah satu penyebab kenapa kejahatan merajalela karena orang baik diam. Orang baik diam. Teman-teman dengarkan baik-baik, bicara saja tidak menyelesaikan masalah. Hari ini orang pintar banyak tak? Tapi cuma bisa ngomong. Kalau bahasanya Rizal Armada apa? Bacot. Kok gak ada suaranya Ustaz? Cek. Bisanya ngomong, praktek enggak. Di atas podium dia bilang kita harus jujur saudara-saudara. Dia makan aspal. Ini penjajah, ini penjahat. Tapi orang baik banyak enggak? Banyak orang baik. Masih banyak orang baik di negeri ini. Masih banyak orang-orang baik di negeri ini. Itu tadi malam nggak ada tuh bendera-bendera agama. Ini bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila kedua. Masa kita dibentur-benturkan? Nomor 1 Pancasila kita apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Allah dulu kan, Tuhan dulu kan. Kalau dalam Islam qul huwallahu ahad. Orang-orang baik saya tengok tadi malam banyak berkumpul, itu udah nggak mikir lagi. Kenapa kejahatan merajalela? Karena orang baik diam. Maksudnya orang baik harus bicara gimana? Bergerak, berbuat, turun ke lapangan. Pejuang keluarga, pejuang nafkah. Abang-abang yang masih jualan, abang-abang yang masih peduli sama samping kiri kanan. Ini pahlawan-pahlawan bangsa hari ini. Ayah-ayah yang tidak mau bawa duit haram untuk keluarganya, itu pahlawan. Teman-teman ojek online, teman-teman buruh di pelabuhan, semuanya salam hormat dari saya untuk semua pejuang-pejuang kebaikan yang hari ini masih ada di lapangan, tidak pernah kenal lelah. Antumlah pahlawan di negeri ini. Tidak nampak, tidak muncul di permukaan, tidak viral. Di mana ada kebakaran, kemarin kebakaran hutan, turun semuanya. Sampai ada berapa saya dengar tuh yang kakinya masuk keinjak di tanah gambut, dikira sudah padam, ternyata di dalam masih ada gambut, keinjak kakinya terus melepuh. Salam hormat dari saya, dari kami di Masjid Kapal, untuk semua saudara-saudara kita yang sedang bergerak semuanya dalam memperjuangkan kebaikan. Maka ada tagline yang saya sering nengok itu di Instagram, di Facebook, di mana panjang umurlah kebaikan, panjang umurlah orang-orang baik. Masih banyak. Sepi ing lambe, rame ing gawe, talk less do more. Tak banyak omong, tak banyak cincong, tak banyak konsep-konsep, langsung turun ke lapangan, nolong tetangga sekitar. Itu kenapa masjid-masjid dulu teman-teman semuanya dibuat oleh ulama-ulama kita tuh pakai menara. Untuk apa? Menara itu fungsinya untuk dipanjat, untuk ditengok siapa tetangga samping masjid yang tidak bisa makan. Itu kan penerapan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapa simbolnya padi dan kapas? Padi itu makan perut, kapas itu lambang untuk pakaian, sandang dan pangan. Ngerti enggak? Tak ngerti, tak paham. Nah, biasanya orang yang tak kentut suka nuduh orang lain orang yang kentut suka nuduh orang lain kentut. Biasanya pencuri itu suka teriak-teriak dialah yang paling bersih. Sama, ada yang suka teriak-teriak dia paling Pancasila dan dia penjahatnya. Ustaz ngomong apa nih? Tak. Kok jangan bentur-benturkan kami dengan Pancasila, dengan benturkan kami dengan negara ini. Mati pun kami berkorban. Lihat ustaz-ustaz kita dulu, kiai-kiai kita dulu, ulama-ulama kita dulu berkorban, bukan cuma waktu, tenaga, pikiran kan, nyawa. Maka ada istilah maling teriak maling. Dia perampoknya, dia pencurinya. Brengsek memang. Oh, kasar ustaz ngomong. Betul.
Maka orang baik jangan diam. Orang baik bergerak. Siapapun antum, profesi apapun, pedagang yang jujur, pengusaha yang hebat, bisa kok Indonesia ini bangkit insya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, yang korup itu Ustaz, itu oknum, tidak bisa kita generalisir. Dia yang salah, bantai, eksekusi. Kita doakan juga dia segera taubat. Mungkin saat itu dia hilang, bisa jadi dia korban dari majikannya. Coba Ustaz. Dia nih piece of cake dikorbankan. Biasa kalau dalam antum pernah nonton film-film gangster enggak? Film-film mafia. Bosnya ditangkap enggak? Bos induknya enggak ditangkap, bos. Anak buahnya yang ditangkap, betul enggak? Anak-anak buahnya yang dikorbankan. Kau kalau ngomong, kalau kasih informasi, kau bocorkan soal, habis kau. Ustaz tumben pakai dasi 17 Agustus. Darah itu merah jenderal. Kita bunuh itu penjajah yang namanya kebodohan. Kita bunuh penjajah yang bikin kita nih jadi tidak bertakwa. Mohon maaf ya, sorry, udahlah miskin bodoh. Udahlah susah, malas, tak punya amal soleh. Akhirnya kejahatan merajalela. Kenapa? Orang baik diam. Anak pondok udah keluar dari pondok, jadi error, jadi sangsut. Orang jelekkan pondoknya, jelekkan Islamnya. Ya kan? Orang udah dikasih amanah, disumpah pakai Quran, jadi pengkhianat. Negosiasinya sama penjajah. Dari zaman dulu penjajah itu sudah ada, pengkhianat bangsa itu sudah ada dari zaman dulu. Ingat dulu yang cerita Jenderal Sudirman. Ada orang yang jadi pengkhianat, ya kan, antum pernah nonton tuh. Viral kan? Difilmkan sama teman-teman saudara-saudara kita dari TNI. Divideokan ketika Jenderal Sudirman perang, ada satu orang yang pengen cari muka sama penjajah. Dia bilang, ini Jenderal Sudirman, ini Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tuh yang ini orangnya. Kata penjajah Belanda, kau penipu, kau bohong. Dia yang ditembak, mati. Nasibnya pengkhianat. Orang tanya sama saya, Ustaz gimana? Kita tak usah tanya cintanya sama negeri ini. Aceh sampai Papua kita bereskan. Indonesia mustahil lapar itu bukan program, itu narasi dan doa. Mewujudkan sila yang kelima itu. Banyak pondok-pondok tidak bisa makan. Bukan cuma muslim loh yang kita kasih makan ini, non muslim juga. Tetangga tanya sama orang sekitar Munzalan ini. Tetangga-tetangga kita tuh, Ko Acin, Ko Aliau, ya kan, Ko Wendy, siapa-siapa gitu. Sambil-sambil tuh tanya sama mereka, dapat tidak manfaat dari masjid kapal ini? Dapat. Mereka tahu Masjid Munzalan ngasih makan mereka, ngasih buah tiap 2 minggu sekali. Udah jalan bertahun-tahun. Nggak perlu kita teriak kami paling NKRI, kami enggak. Talk less do more. Senyap-senyap kayak gitu. Maka saya mau kasih tahu sama kawan-kawan semuanya, pengkhianat itu pasti mati. Coba bilang, kebaikan itu tidak akan pernah mati. Siapapun yang berbuat baik, siapapun yang hari ini beramal soleh, kakak-kakak kemarin lihat gambaran Indonesia sesungguhnya. Kemarin saya bilang kan tadi malam, itu pemadam kebakaran, macam-macam komunitasnya, macam-macam backgroundnya. Salam hormat untuk semua teman-teman pemadam kebakaran. Nah, ada cerita tanya dulu agamanya apa. Agama apa sama enggak? Sama turun kita. Enggak ada, semua turun. Saya bilang hebat. Hormat betul saya. Kita berdoa sama Allah, semoga negeri kita ini, tanah air kita ini dijaga Allah, dilindungi Allah. Karena orang-orang baik masih banyak.
Antum bangun wahai orang-orang baik di daerah antum masing-masing. Kita ini beda-beda. Makanya tagline atau semboyan negara kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi kita satu bangsa.